Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang di dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika para murid masih dilanda ketakutan, datanglah Yesus, hadirlah Yesus di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka masih ragu-ragu dan tidak percaya dan tidak mengerti. Karena itu ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, tetapi juga ada rasa gembira, kegembiraan, kegirangan atas kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka setelah bangkit dari mati. Yesus ingin meneguhkan kembali pada mereka bahwa Dia hidup. Yesus ingin juga menegaskan, meneguhkan bahwa itu memang Dia yang dulu wafat di kayu salib dan kini bangkit hidup mulia. Dan apa yang diminta oleh Yesus selanjutnya adalah menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Saksi-saksi kebangkitan kuasanya
Petrus dan Yohanes seperti kita dengar di dalam bacaan yang pertama tadi, membuat mukjizat. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya ialah Yesus. Dan atas nama Yesus, orang lumpuh yang ada di bait Allah itu, di samping bait Allah, dia disembuhkan. Dan akhirnya mengikuti Yesus, mengikuti para rasul itu, Yohanes dan Petrus, mereka menjadi saksi-saksi kebangkitannya, saksi-saksi penebusannya, saksi-saksi hendaklah juga bertobat dan percaya kepadanya, bertobat dan percaya kepada Yesus yang dibunuh dan kini bangkit mulia. Wartakanlah selalu pertobatan ini dan pengampunan dosa. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita yang hidup di dalam setelah abad 2000 tahun tetap diminta untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya, saksi-saksi kuasa kebangkitannya juga. Kita percaya dia tetap menyertai kehidupan kita setiap hari dalam aneka macam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Dia tetap menyertai kita dengan kuasa kebangkitannya. Mukjizat-mukjizatnya seperti terjadi 2000 tahun yang lalu, dia hidup dan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Marilah kita yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi juga tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Kristus, dan bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian hidup kita. Kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.